Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Alvaria dengan NPM 24041610091. Dengan ini saya mengerjakan ITS mata kuliah e-governance. Langsung saja jawaban soal yang pertama tentang perbedaan tata kelola pemerintah konvensional dan berbasis digital. Perbedaan tata kelola pemerintah konvensional dan berbasis digital kita bisa melihat dari beberapa aspek. Dengan yang pertama, aspek pertama yaitu ada aspek alat utama, di mana pemerintah konvensional masih menggunakan dokumen fisik atau kertas, stempel, dan komunikasinya masih tatap muka atau telepon manual. Sedangkan pemerintah berbasis digital sudah menggunakan teknologi informasi atau TIK, aplikasi online, kemudian internetnya dan sistem informasinya sudah terintegrasikan. Kemudian kita bisa melihat dari dua aspek ini, yaitu proses layanan, di mana proses pemerintah konvensional prosesnya lainnya masih birokratis, masih lambat dan membutuhkan kehadiran fisik. Contohnya, kita mengurus KTP harus ke kantor dan prosesnya masih bertahap. Sedangkan pemerintah berbasis digital, proses layanannya sudah efisien, cepat dan dapat diakses di mana saja. Contohnya, permohonan izin online, cek status layanan melalui aplikasi. Yang ketiga, kita bisa melihat dari aspek partisipasi publik, di mana partisipasi warga terhadap pemerintah konvensional masih cenderung rendah melalui kontak saran atau pertemuan formal yang jarang. Kemudian sedangkan pemerintah digital, masyarakat partisipasinya tinggi. Karena apa? Melalui platform pengaduan online, jejak pendapat digital atau forum diskusi yang online itu memudahkan warga. Kemudian yang kedua yaitu untuk kesenjangan yang kita alami, yakni pemerintah solusinya yaitu terhadap masalah digital, yakni yang pertama ada pemerataan akses internet, di mana pemerintah harus membangun jaringan internet di daerah terpencil agar semua orang bisa terhubung dengan internet. Yang kedua, yakni ada pelatihan digital. Pemerintah memberikan pelatihan bagi pegawai pemerintahnya sendiri dan masyarakat agar bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, yakni ada penyediaan fasilitas seperti digital, yaitu wifi gratis, komputer atau di desa, atau pusat layanan digital yang mudah diakses. Kemudian yang keempat ada penyederhanaan aplikasi, di mana pemerintah membuat aplikasi yang mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Dan untuk yang ketiga, tantangan dalam e-government sendiri, yakni yang pertama adalah akses internet belum merata, terutama di daerah perdesaan atau daerah yang terpencil, di mana masih belum memiliki akses internet yang stabil dan cepat atau bahkan listrik yang memadai. Tanpa infrastruktur yang kuat, layanan online akan sulit diakses dan sering mengalami gangguan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Kemudian yang kedua, tantangannya sendiri adalah kurangnya SDM yang paham teknologi. SDM bagi masyarakat atau pemerintah, bahkan banyak masyarakat dan bahkan sebagai aparatur pemerintah di negara berkembang tidak memiliki keterampilan dasar untuk menggunakan komputer, internet atau aplikasi sendiri. Kemudian tantangan yang ketiga, yakni ada masalah keamanan dan privasi data negara berkembang, rentan terhadap serangan siber karena kurangnya investasi dalam keamanan sistem dan minimnya regulasi perlindungan data pribadi negara yang ketat. Kemudian kekhawatiran akan kebocoran data dapat membuat masyarakat ragu menggunakan layanan digital pemerintah. Kemudian jawaban yang keempat, yakni yang dilakukan pemerintah terkait transparansi digital dengan cara membuka data anggaran dan informasi pemerintah seluas-luasnya kepada publik. Misalnya anggaran, proyek, hasil kerja, dan
Masyarakat dapat mengakses melalui platform online yang mudah diakses. Kemudian akuntabilitas, berarti penjabat pemerintah bisa dipantau dan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan penggunaan anggaran. Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keputusannya melalui sistem digital yang terstruktur dan tercatat. Digitalisasi mengubah transparansi dari sekedar kewajiban menjadi otomatisasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dari sekedar janji menjadi bukti kinerja yang terukur. Ketika masyarakat merasa memegang kendali karena dapat mengawasi dan berpartisipasi, mereka cenderung akan lebih percaya bahwa lembaga pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.